Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nano. Nah, ini ada pasien yang dulu sudah kita perbaiki, yang ceritanya itu sudah 4 kali turun mesin ya teman-teman ya. Nah, ternyata ini setelah kita perbaiki, walaupun dengan prosedur yang sudah standar, nah sudah kita teliti sampai ke semuanya, ternyata mobil ini rusak lagi di kilometer 1500 setelah diperbaiki. Nah, kendalanya dulu itu emang terlalu banyak yang dimodif-modif. Turbonya, wastegate-nya itu sudah diganti per yang kaku sehingga tidak bisa mengurangi tekanannya melebihi 1 bar lebih, jauh lebih ke atas. Jadi ketika digas nggak ada batasannya, mobil ini turbonya membos tekanan ke dalam ruang bakar intake manifold. Nah, ini kemarin itu sudah kita turbonya sudah kita turunkan tekanannya ya sebenarnya, karena per aslinya itu enggak ada. Jadi saya carikan per termostat, terus saya modif. Nah, ada kemungkinan ya ini pernya masih terlalu kaku, jadi bosnya itu masih lebih tinggi daripada standarnya. Dan mobil ini juga masih pakai rotor head 13 ya. Nah, awal mula mobil ini cepat sering rusak itu pada saat setelah mobil ini diganti rotor head ke 13. Padahal sebelumnya standarnya itu 11 mili, mobil ini halus banget, tidak pernah bermasalah. Nah, karena terpengaruh oleh sebuah ajakan yang katanya bisa lebih bagus daripada 11 mili, akhirnya diganti ke 13 mili. Akhirnya mobil ini rusak beberapa kali. Nah, terus kemarin sudah kita perbaiki. Maunya rotor headnya mau saya kembalikan ke 11 mili, sudah saya bawa ke bengkel bom. Ternyata bengkel bos pom langganan saya itu tidak mau mengganti yang aslinya, dikarenakan apa? Yang dibawakan itu rotor headnya sudah tidak layak, sehingga kalau dipasang itu nggak akan enak mesinnya. Jadi gini saja dulu, terus nanti segera dikembalikan di Surabaya, dicarikan rotor head yang standar 11 mili lagi. Nah, ternyata teman-teman ya, sebelum sempat dikembalikan, mobil ini lupa diinjak gas di tol itu ngebut 130 km per jam. Nah, setelah itu langsung keluar asap di setik ulinya. Padahal sebelumnya setiap hari saya chatting dengan pemiliknya, kendaraannya baik-baik saja, sudah mantap, halus, rata, tidak ngasap, ditutup isian uli, bersih, maupun knalpotnya juga bersih. Nah, setelah kejadian ini langsung ngebul. Nah, ini bawa kemarin lagi. Nah, ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua. Ini akan kita bongkar lagi, nanti hasilnya akan kita post. Nah, sebelumnya kita akan membandingkan dulu kinerja wastegate turbonya ya. Kebetulan kita ada yang standar, nanti kita perbandingkan. Kalau ini masih terlalu kaku, nanti akan kita sama persiskan dengan yang aslinya. Kita potong lagi pirnya. Standar itu nanti akan kita coba, kita gas penurunan pembukaan wastegate-nya itu digas di RPM berapa. Ternyata saya kemarin sempat membandingkan itu sama ini, ternyata yang ini lambat ya, jadi kurang cepat. Nah, di gas 2000 itu RPM 2000 harusnya wastegate sudah mulai turun, tapi ini belum ternyata. Yuk kita starter dulu. Yuk starter. Gasen. Nah, langsung asap seperti ini teman-teman. Ini sudah jelas ya bahwa ini emang ngobos lagi, alias ringsekernya mungkin sudah lengket. Langsung asap ya, start pagi langsung asap, berarti positif. Ini kalau panas asapnya putih kalau panas. Oke, berarti langsung ini sudah dipasang ini indikator ini temperatur untuk supaya memantau temperaturnya. Nah, pertama kita akan membandingkan mainnya wastegate turbo ini antara yang Panther plat L dari Surabaya yang mau turun mesin yang kelima ini dengan Panther touring standar. Jadi dia memundurkan wastegate-nya bekerja itu di RPM berapa, terus bandingannya ini
sama yang berapa. Jadi akan kita perhatikan. Jadi ini sebelum kita turunkan mesinnya, ini kita periksa lebih dulu. Ada kemungkinan kemarin itu kalau kita mengganti mengganti per wastegate-nya itu masih terlalu kaku dari aslinya. Jadi harusnya lebih ringan lagi ya. Ini baru ketahuan kemarin setelah kita periksa-periksa. Setelah diteliti, karena sebelumnya ini perakitannya juga sudah standar. Kompresi mesin itu juga sudah standar 27,5 bar. Tapi kok masih terjadi seperti ini. Jadi ini harus emang standar semua ya, supaya tidak bolak-balik atau tidak tanda tanya. Semua harus standarkan lagi, termasuk wastegate juga. Rotor headnya ini sudah kembali lagi ke 11 kalau yang ini. Tapi kalau masih pakai keadaan rusak kemarin itu masih di 13. Nah ini sekarang wastegate-nya kita bandingkan dulu. Nah ini kita lihat teman-teman. Nah, kita lihat ini wastegate turbo ini di gas 2000. Kalau yang standarnya ternyata sudah mulai menurunkan bosnya ya. Segitu belum turun ya bosnya segitu belum turun. Jadi gas segini belum turun bosnya. Nah jadi turunnya itu setelah digas 3000 ya. Harusnya kalau yang kemarin yang standarnya itu belum 2000 dia sudah turun, tapi ini harus menunggu 3000 turun. Ini akan kita bandingkan dengan yang standar ya, masih standar bawaan pabrik yang belum diutak-atik turbo wastegate-nya. Kalau ini nanti akan kita jadikan pedoman ya. Ternyata akan kita sesuaikan dengan yang ini ya. Ini mobil ini juga ngobos juga, mau diturunkan di sini. Bentar kita hidupkan dulu, nanti kita panas sebentar. Setelah panas nanti akan kita gas-gas. Kita gas 2000. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, ini sekitar gas 2000 dia sudah mundur. Jadi ini tahapan awal yang akan kita standarkan lebih dulu. Jadi harus mulai turbonya emang harus kita kembalikan seperti benar-benar seperti asalnya. Ngeri ya, ngeri juga. Tapi ini kesayangnya per aslinya itu sudah nggak ada, sudah hilang. Jadi kita harus kepaksa mencari-cari sendiri, mengira sendiri, tuning sendiri dengan feeling. Di gas 2000 sebelum 1800-an dia sudah mulai menurunkan supaya boosting turbonya tidak terlalu tinggi. Nah jadi kita nanti akan setelah itu dengan perbandingan RPM antara yang mobil yang dari Plus L Surabaya ini dengan yang masih standar itu emang kita harus bandingkan benar-benar sama persis. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Ini kondisi mesinnya sudah ngobos seperti itu, sudah bisa dipastikan ini pasti ring shakernya macet. Nah ring shaker macet itu permasalahan utama itu pasti pada masalah temperatur mesin yang terlalu panas ya. Jadi shaker itu kalau macet, ring shaker macet itu karena liner itu kan ada batasannya menerima temperatur yang tinggi ya. Jadi kalau memang terlalu tinggi over itu aluminium shaker itu juga strukturnya itu mungkin juga akan menjadi lunak gitu, jadi setengah leleh gitu. Terus pemuaian shaker itu menjadi berlebih sehingga sesak sama linernya. Jadi seperti itu. Nah, mobil ini waktu
tiap hari sebenarnya pemiliknya itu selalu kontrol kendaraannya ya, chatting membicarakan perkembangannya mobil ini. Mobilnya sudah oke, nggak ada asap sama sekali, mesin juga halus dan rata ya sebenarnya. Nah, tapi di kilometer 1500 itu mendadak pagi harinya itu sudah keluar asap seperti itu ya. Nah, sebelumnya itu emang dipakai ngebut di tol ya, sebenarnya nggak begitu lama yang mengebutnya itu juga nggak begitu lama sebenarnya. Tapi mobil ini emang dulu rotor headnya itu memang masih belum distandarkan lagi ya, karena masih diren-ren dulu lah sebenarnya. Nanti kalau sudah sempat akan dikembalikan standar, padahal rencananya seminggu lagi mau distandarkan lagi, tetapi ternyata sudah dikebut lebih dulu. Nah, akhirnya berhubung macet seperti itu ya. Dan emang sejarahnya mobil itu mulai bermasalah itu setelah mobil itu ke rotor head 13 ya. Jadi sebelum turun mesin pertama, mobil ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi setelah turun mesin itu adanya modifikasi itu menjadi mobil itu cepat rusak seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya juga, makanya ini masih akan kita teliti terus. Nah, untung saja mobil ini sebelumnya kesini ya, jadi rusak setelah ke bengkel saya. Prinsip saya, kalau rusak sebelum waktunya di bengkel saya itu saya akan membantu biaya perbaikan. Nah, untuk kasus ini biaya perbaikannya tidak ditanggung oleh pemilik mobil, jadi jasa bongkar pasangnya gratis. Terus masih saya bantu ring seker orsinil seharga 1 juta. Jadi kalau dihitung kerugian finansial untuk bengkelnya itu berarti kan 3 juta ya, 3 juta free ya, 3 juta free. Tapi itu nggak saya hitungnya itu karena apa? Karena ini masih berada di tanggungan bengkel, karena ini masih belum di bengkel. Seandainya saya menyerahkan seluruh perbaikannya kepada pemilik mobil, itu tentu sangat kasihan sekali karena mobilnya sudah rusak 5 kali ini. Jadi seperti itu. Jadi pesan kepada pemilik mobil lainnya, apabila mobil itu tidak sukses di bengkel pertama, itu jangan segera dipindahkan ke bengkel lain ya, karena nanti kalau di bengkel lain belum tentu itu berhasil lagi, karena di bengkel lain masih akan mencari lagi permasalahannya. Nah, kalau sudah di bengkel, kalau kembali ke bengkel awal itu otomatis kita akan meneliti lagi kelanjutannya gimana. Tapi kalau semisal mobil ini dipindahkan ke bengkel lain, selain bayar biaya jasa lagi, bayar biaya spare lagi, masanya masih akan dicari lagi dan belum tentu ketemu. Jadi seperti itu teman-teman, prinsipnya seperti itu. Saya tidak takut rugi-rugi seperti ini. Saya anggap ini adalah kerugian kecil. Kenapa kecil? Bukan karena saya sombong atau gimana, tapi ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban. Lagian sebelum saya gagal di mobil ini, di mesin ini, saya sudah sukses ratusan mobil. Jadi apa salahnya keuntungan dari lebih dari 150 unit mobil yang saya kerjakan selama 2 tahun, sebagian kecil hanya 3 juta untuk membantu mobil yang kerusakan setelah di bengkel saya, itu adalah suatu hal yang wajar ya. Mungkin bengkel lain apabila mau mengganti kerusakan, membantu sebagian kerusakan itu mungkin bisa juga sayang atau eman-eman mungkin bisa. Karena apa? Karena mungkin bengkel lain mungkin belum mengerjakan painter sebanyak ini ya. Jadi belum sampai puluhan dalam setahun atau ratusan dalam setahun, belum tentu. Jadi kalau untuk perbaikan, mengganti separuh biaya perbaikan mungkin akan sayang. Tapi berhubung ini berkah juga dari painter-painter yang lainnya, juga dukungan dari paintermania semuanya, sehingga saya berkesempatan dipercaya oleh pengguna painter-painter di seluruh Indonesia, dan banyak yang mempercayakan pekerjaan pada saya, sudah menghasilkan 150-an unit yang sudah saya kerjakan, dan ini masih belum sempurna. Nah, keuntungannya yang dari 100-an unit tadi kan sebagian kecil kan bisa digunakan untuk membantu mobil ini. Jadi maka dari itu saya tidak merasa sayang sekali
ini kita jadikan bahan pelajaran, bahan berbagi ilmu buat teman-teman semuanya. Jadi saya bukan sombong ya. Kalau sombong mungkin ini saya sembunyikan, tidak saya tunjukkan kondisinya, cuma saya perbaiki, sudah posting, berhasil gitu. Mungkin saja saya bisa saja melakukan seperti itu, bisa. Tapi saya itu tidak seperti itu. Kalau ada permasalahan yang belum benar di mobil ini, itu akan kita share ke media, kita share ke channel saya, supaya teman-teman semuanya itu bisa ikut belajar, bisa ikut memahami, sehingga tidak melakukan atau tidak melakukan kesalahan yang seperti saya lakukan di mobil ini ya. Ketelitiannya masih kurang ya, jadi masih belum teliti 100%, masih ada kekurangan ya. Emang yang kita perbaiki, kita benarkan sudah ada, tapi ternyata hal yang lainnya itu masih belum sempurna dan berujung kerusakan seperti ini. Nah, ini bukan malah praktek, tapi ini kekurang kesempurnaan, karena saya sudah melakukan tindakan yang prosedur ya. Sebenarnya kompresnya juga saya ukur, wasgate-nya sudah saya kurangi banyak, terus nozzle-nya sudah saya kembalikan ke awal. Cuma bospomnya itu yang emang belum sempat kita lakukan penyetandaran, karena saya bukan ahli bospom, jadi makanya saya serahkan kepada pemiliknya untuk distandarkan sendiri. Tapi sudah terlambat, ternyata emang keduluan macet seperti ini. Nah, jadi ceritanya itu seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya dan Pak Wijang itu tidak saling menyalahkan ya, fair saja. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menggurui atau main benar sendiri, enggak. Karena pada dasarnya mobil itu kalau normal, emang sudah normal, digeber 130 km per jam itu seharusnya nggak apa-apa. Tapi untuk khusus mobil ini ternyata bermasalah. Berarti kan emang mobil ini kondisinya emang masih belum benar-benar sehat. Entah itu dari radiatornya yang kurang bagus pendinginannya, atau gimana, atau termostatnya. Tapi termostatnya sebenarnya kan membuka ya, bisa membuka. Saya rasa termostatnya bukan. Nah, ini jadi kali ini akan benar-benar kita standarkan dulu wasgate sama rotor headnya. Tapi rotor headnya sudah diperbaiki di Surabaya, sudah distandarkan ke 11 mili setelah kondisi mesin ini nge-jam. Jadi sudah terlambat, makanya ini benar-benar kita standarkan dulu, jangan sampai terjadi lagi, dan semoga saja ini aman. Saat ini saya masih di Malang teman-teman. Ini tadi saya baru saja cari gigi roda gila punya Honda Jazz GK5, ternyata di pusatnya Honda saja nggak ada. Jadi saya terpaksa balik kembali. Ini saya mau ambil bubutan di bengkel bubut remaja langganan saya untuk mesin yang kita kirim kemarin. Nah, demikianlah teman-teman, ini sedikit sharing. Ini masih tahap pertama. Besok setelah ini ada kelanjutannya. Jadi kondisinya boring, ringseker itu seperti apa, akan kita post terus buat bahan belajar kita semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Dukun Mobil Nono. Semoga bermanfaat.